Apa kabar? Luar biasa. Prolani Seroja. Seroja. Sehat rohani jasmani. Prolani Seroja. Yes. Jantung Sehat. gula darah Normal. hipertensi Siapa takut? corona. Aman. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anggota Prolani Seroja yang saya hormati, alhamdulillah untuk sore ini sebelum senam kita awali dengan penyuluhan dulu. Itu kita sementara penyuluhannya di karena di sana panas, ya. Sana panas nanti kasihan nanti brokir sana udah brokir. Materi penyuluhan untuk sore ini yaitu nilai tekanan darah normal pada lansia penting untuk dipantau secara berkala. Ya, jadi penyuluhan tentang kesehatan dengan nilai tekanan darah normal pada lansia. Ya. Nih. Kita ini lansia semua aja. Apa kalau lansia itu? Alhamdulillah kita bersyukur dengan usia kita yang sudah kita masih bisa senam, masih bisa bertemu, masih bisa silaturahmi. Kita bersyukur sekali, masih bisa gembira, masih bisa mau catering. Nah, ini alhamdulillah. Pasalnya, risiko tekanan darah tinggi akan meningkat seiring bertambahnya usia seseorang. Ya. Jadi usia seseorang misalnya, jadi kalau usianya tekanan darahnya 140 tapi usianya sudah di atas 50 biasanya enggak begitu. Tapi kalau usianya masih 18 kok 140 itu berarti sudah tinggi sekali gitu ya. Oleh karena itu, para lansia perlu rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah agar nilai tekanan darah normalnya bisa terpantau dengan baik. Makanya ibu setiap mau senam kita lakukan pemeriksaan tensi kita untuk memantau. Monggo Mbak Devi, monggo masuk. Tekanan darah adalah ukuran untuk menentukan seberapa kuat organ jantung memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Nilai tekanan darah pada setiap orang bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya faktor usia. Oleh karena itu, nilai tekanan darah normal pada lansia bisa sedikit berbeda dengan nilai tekanan darah normal pada orang dewasa, anak-anak maupun ibu hamil. Itu ya. Jadi kalau anak-anak dengan lansia itu nilai normalnya itu berbeda. Ya. Berapa nilai tekanan darah normal pada lansia? Pada orang dewasa yang sehat, nilai tekanan darah normal berada di sekitar 90-60 mm/Hg hingga 120-80 mm/Hg. Berbeda dengan orang dewasa muda, nilai tekanan darah normal pada lansia berada di rentang angka yang sedikit lebih tinggi, yaitu ini 130-80 mm/Hg hingga 140-90 mm/Hg. Jadi nilai normalnya itu berbeda. Angka 130 atau 140 merupakan angka sistolik, yaitu tekanan dalam pembuluh darah saat jantung berkontraksi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Sementara, sementara itu angka 80 atau 90 menunjukkan angka diastolik, yaitu tekanan pembuluh darah saat jantung tidak berkontraksi dan menerima aliran darah
balik dari seluruh tubuh yang membawa darah kotor. Dari angka di atas dapat diketahui bahwa nilai tekanan darah normal pada lansia lebih tinggi dibanding tekanan darah normal pada orang dewasa. Hal ini dikarenakan pembuluh darah cenderung akan semakin mengeras atau kaku seiring bertambahnya usia. Mengerasnya pembuluh darah membuat jantung harus bekerja lebih keras sehingga membuat tekanan darah pada lansia lebih tinggi. Gejala dan komplikasi masalah tekanan darah pada lansia. Seorang lansia disebut memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi apabila tekanan darahnya mencapai angka lebih dari 140/90 mm². Sedangkan tekanan darah rendah atau hipotensi apabila tekanan darah pada lansia di bawah 90/60 mm². Ketika mencapai usia di atas 60 tahun, tekanan darah seorang lansia akan cenderung mulai meningkat. Namun tekanan darah akan cenderung menurun ketika lansia mencapai usia 80 tahun atau lebih. Tekanan darah tinggi atau rendah pada lansia bisa saja tidak menimbulkan gejala. Namun para lansia atau keluarga yang merawatnya perlu waspada apabila lansia memiliki hipertensi atau hipotensi disertai gejala pusing, lemas, nyeri dada, susah napas, penurunan kesadaran, pingsan, dan kelemahan atau gerakan tubuh. Biasanya pusing ya, kadang-kadang kurang betul pusing kok tekanan darahnya tinggi toh. Nah, kadang-kadang seperti itu. Pusing, kaget, lemas, atau kayak bimbingan, nyeri dada, sesak napas. Hal itu bisa terjadi menandakan bahwa lansia mengalami komplikasi hipertensi seperti stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan gangguan fungsi ginjal. Jadi dari tekanan darah yang tidak terkoordinir itu bisa ke stroke. Stroke itu apa? Stroke itu biasanya salah satu anggota badan tidak bisa digerakkan. Bisa kiri kaki atau kanan. Ini lemes betul iso digerakin, dibilang betul iso misalnya itu bisa. Atau tangan kiri dua-duanya juga bisa yang namanya pleki, jadi pleki. Stroke tidak sadar, bisa tidak sadar. Stroke tidak sadar, bicaranya sulit. Nah itu biasanya ada pembuluh darah otak yang pecah, ada pembengkakan otak. Kalau pembuluh darah otak kanan biasanya yang lumpuh kiri. Kalau pembuluh darah otak kiri yang perdarahan yang lumpuh kanan. Kalau semuanya dua-duanya kanan kiri tidak bisa digerakkan. Bisa serangan jantung atau gagal jantung. Jadi sesak nafas, tahu-tahu jantungnya membesar, karena jantung selalu memompa terus, akhirnya jantungnya jadi membesar. Atau gagal fungsi ginjal, itu artinya ke situ organ vitalnya, atau fungsi gagal ginjal, istilahnya gagal ginjal, atau gagal ginjal. Makanya ibu-ibu setiap minggu dicek tekanan darah. Kalau tahu tuh belum 200, apa ini? Ya ada betul sih sampai 200. Betul-betul tahu. Ya ada ini mudah-mudahan tidak ada ini sampai 200. Tahu-tahu loh 200, 180 itu aja sudah tanda petik. 100 liter ini tanda petik harus mengurangi gula garam, mengurangi kopi, mengurangi merokok, nah itu kalau sudah ada gejala-gejala tanda-tanda yang merupakan serangan jantung itu sesak napas, menggeh-menggeh karena jantungnya membesar.
gagal jantung atau gangguan fungsi ginjal. Gangguan fungsi ginjal dilihat biasanya ada gejala fungsi ginjal, biasanya karena kreatinin tinggi. Jadi kalau penyakit cuci darah itu biasanya kreatininnya tinggi. Kreatinin tinggi itu harus dilakukan cuci darah atau yang disebut dialise, hemodialise. Kreatinin di atas 7 itu harus dilakukan cuci darah. Gagal ginjal. Sekarang banyak anak kecil yang sudah mengalami gagal ginjal, Bapak Ibu. Karena apa? Karena faktor makanan. Ya, minuman yang soft drink, minuman yang pengawet itu bahaya ya. Minuman pengawet cepat saji itu harus dikendalikan ya. Itu biasanya efeknya pada ginjal. Sekali cuci darah biasanya ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak sekarang itu gaul, merokok itu gaul, minuman teh botol itu gaul ya. Minuman teh gelas tidak mau, itu katanya tidak gaul katanya itu. Nah, anak-anak sekarang kan gitu, apa-apa tidak gaul. Nah, ya teh juga. Sekarang makanya saya pernah punya pasien masih SMA, itu kreatininnya sudah tinggi, ternyata itu ibunya TKW di Taiwan, sama bapaknya. Jadi tiap hari itu mie instan terus. Minumnya kalau nggak teh botol tidak mau, tidak gaul. Akhirnya kita rujuk, dia cuci darah sampai dia umur 20, meninggalnya umur 25. Karena sudah 300 kali cuci darah. Mulai dari umur SMA sampai umur 25 mahasiswa itu. Karena Pak ginjal tidak mampu lagi dicuci. Itu harus disarankan harus ganti ginjal. Tapi susah, nggak gampang ya. Cari ginjal itu nggak gampang. Itu harus fresh, jadi hubungi Jakarta kalau memang ada, harus saat itu juga fresh ya ibu. Kan ada orang yang memangnya soal donor ginjal aja toh, mendonorkan ginjalnya kalau meninggal. Dan sekarang banyak anak-anak hilang itu ternyata dicuri, dibawa ke Taiwan, diambil ginjalnya karena dijual mahal. Ya jadi transplantasi ginjal, ternyata ginjal itu orang-orang itu curian orang-orang yang itu gitu. Ternyata mahal ginjalnya sampai 1 M menjual ginjal. Dan itu jarang sekali, harus fresh dari saat itu. Jadi saat itu langsung di baru ya, tidak boleh. Dan itu harus cocok, kalau nggak cocok ya tidak bisa. Ya, itu resikonya ya, gagal ginjal. Jadi sekali lagi pengawet ya, penyedap, terus biasanya minta tidak boleh, tapi tidak setiap hari. Ya, kalau ini boleh tidak setiap hari ya. Itu paling gampang ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi akan saya beri pertanyaan bisa terjatuh, bisa gagal ginjal, bisa stroke. Ya, kalau stroke jelas ya, stroke biasanya kebanyakan ke arah stroke. Ya. Cara menjaga tekanan darah normal pada lansia. Lansia dapat menjaga tekanan darahnya agar tetap normal dengan cara rutin menyiasati pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat. Berikut ini adalah langkah-langkah menjalani pola hidup sehat pada lansia. 1. Konsumsi makanan yang bernutrisi. Mulailah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga tekanan darah tetap normal dan mengurangi risiko munculnya berbagai penyakit. Pada lansia disarankan untuk mengkonsumsi makanan rendah lemak dan mengurangi asupan darah.
Sebagai gantinya, pilihlah makanan yang kaya serat, banyak serat, banyak serat. Lansia juga perlu cukup minum air putih serta air yang setiap hari agar tercegah dari dehidrasi. Bila perlu dilengkapi asupan nutrisinya dengan memilih satu susu lansia yang sesuai dengan kondisi, ya. Yang boleh minum susu, ya, monggo. Dan ini tidur yang cukup, mencukupi waktu tidur dan istirahat bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kurang tidur dapat mengganggu fungsi jantung dan meningkatkan risiko terserang hipertensi dan stroke. Saya sudah mantul tidur itu antara kurang lebih 8 jam, 7 sampai 9 jam bisa, ya. Tidak mesti harus malam terus, mungkin siang berapa jam. Yang subuh 5 malam tidurnya malam, biasanya jam 3 sudah bangun, ya toh. Kalau lansia malah jam 3 sudah bangun, otomatis, ya toh. Otomatis itu jam 9. Ada apa diikuti istirahat siang bisa, istirahat malam juga bisa. Semakin bertambahnya usia, kebutuhan tidur semakin berkurang. Nah, gitu. Semakin tambah usia, tidurnya kan semakin kurang. Ya, malam belum tidur, jam berapa udah bangun, itu biasanya gitu. Otomatis belum jam 3, setengah 3 biasanya gitu loh. Soalnya sebentar lagi sampai sudah subuh. Sudah istirahat Pak Praput sudah ada itu nanti. Jam 4 itu berapa? Waktu tidurnya akan berkurang, ya ini. Olahraga secara rutin. Nah, kita rutin di samping yang seminggu sekali, ya tiap hari bisa jalan, bisa naik sepeda, bisa renang, bisa sesuai dengan apa kebutuhan dengan olahraga rutin. Minimal 30 menit per hari, jalan-jalan. Tapi jangan kalau menyambut baik kesel, nyambut baik kesel itu bukan olahraga loh. Kadang-kadang kalau bagian kesel, bukan olahraga itu bukan untuk kesel loh. Kadang-kadang kalau menyambut baik kesel lah itu. Nah ya alasan baik. Tidak merokok dan batasi konsumsi alkohol, jelas ya. Kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman yang mengandung merokok juga kadang-kadang karena gaul. Sekarang anak-anak SMA itu banyak yang SMA. Kemarin saya penyuluhan di SMA Negeri Pak Kramat itu ya, dari diet tentang rokok itu. Tapi tidak ada yang ngaku. Siapa yang pernah mencoba? Tidak ada orang ngaku. Siapa yang pernah soal pertanyaannya gini, kenapa kok pabrik rokok nggak ditutup saja Bu? Pertanyaannya siapa yang pernah mencoba merokok ngasuh? Nggak ada orang, tidak ada yang ngasuh sama saya. Tidak ngaku, tidak ngaku. Karena merokok itu bisa merokok pasif dan merokok aktif. Dampak merokok pasif itu misalnya di rumah ada yang merokok, kanan kirinya itu terkena asap, itu sudah kena merokok pasif. Yang aktif itu yang merokok. Biasanya kalau sudah kecanduan merokok, lebih baik merokok daripada makan, ya enggak? Punya uang daripada untuk beli nasi gitu untuk beli rokok, ya enggak? Kalau kecanduan. Iya, jadi bagaimana cara mengurangi? Bisa yang namanya seharusnya 1 pak. Besok lagi dikurangi. Niat sebetulnya bisa, ya. mengurangi selama jadi permen mut-mutan itu bisa. Katanya merokok itu anak-anak itu gaul. Jadi kan saya besok nek jago gitu kosong gitu. Ngimbangi kali. Ojo tadi ini alasannya kita ngimbangi. Ngimbangi loh gitu. Alasan ngimbangi. Merokok lah ya toh. Kalau lihat ya dari itu lah ya. Pabrik rokoknya nggak ditutup saja Bu. Pabrik rokok itu kan bisnis.
Kalau menutup pabrik rokok, akibatnya menutup PHK sekian ribu karyawan tidak dapat pekerjaan, ya enggak? Kan resiko itu. Sekarang kan di saat rokok kan ada tulisannya tuh, bahaya merokok itu kan ada tulisannya. Ya ditulisi ya, nah tapi tetap ya nekat ya. Ya itu. Para lansia disarankan untuk menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari paparan asap rokok secara membatasi konsumsi minuman beralkohol. Ya, jadi perokok pasif dan perokok aktif. Ya. Sama dengan di lingkungan orang yang merokok dengan kena perokok pasif itu kan menghirup udaranya, itu namanya perokok pasif. Ya. Jadi ternyata kemarin waktu di SMA itu tidak ada satu pun, tidak ada yang aku padahal sambil naik sepeda motor aja merokok kok, ya anak-anak itu loh, ya. Kita sering tuh sambil merokok, ya. Anak SMP, SMA sekarang juga seperti itu. Nah itu yang mereka, persepsi mereka itu gaul, apa itu gaul lah. Nah itu itulah ibu. Masih berapa menit Mbak? 10 menit. Nah, masih 10 menit. Nah itu ya itu. Jadi akibat daripada hipertensi ternyata macam-macam ya. Karena perokok bisa, karena alkohol bisa. Alkohol masih banyak ya. Jagungan-jagungan kan masih minum-minum itu toh. Masih ada itu. Karena ya itu gaul. Nah, itu ya itulah itu bagaimana kita memotivasi anak cucu kita, kanan kiri kita supaya kita bisa terhindar dari mencegah lebih baik daripada mengobati. Nek mencegah kita belum sakit, nek mengobati berarti kita sudah sakit. Pilih sakit apa pilih sehat? Sehat. Pilih sehat. Pilih sehat daripada sakit-sakit datang obati. Ya. Nek sehat, insya Allah kita bisa sehat dan mudah-mudahan kita bersyukur kita bisa masih ketemu beberapa dengan kita dengan kondisi sehat. Sekarang yang ditanyakan itu sehat loh. Sehat itu mahal harganya. Ada yang mau ditanyakan? Masih berapa menit? 8. Nah, 8 menit ada pertanyaan? Ya Pak Jiman apa ya nanti di Untuk seusia 60 dari 60 itu minum susu yang bagus baik untuk seusia ini apa? Susu itu ada susu yang low fat, Iya. ada susu yang full cream. Low fat itu susu rendah lemak, itu namanya low fat. Sebaiknya kalau udah lansia susunya susu yang low fat, yang rendah lemak. Perkara mereknya monggo sesuai sendiri kan ada yang boleh yang low fat. Low fat itu rendah lemak. Ini full cream itu untuk anak-anak dewasa itu malah yang full cream. Ya. Nek perkara mereknya apa monggo. Merek susu banyak toh. Yang full cream itu berarti full lemak, punya full. Itu biasanya untuk anak-anak loh ya bagusnya yang full cream. Jadi untuk yang usia ini yang susu yang low fat, rendah lemak. Sudah gitu ya. Kalau Pak Jiman batasan angka kreatinin dimulai kedah cuci darah atau duduk angka pinten. kalau angka sudah di atas 7,5 itu sudah ragu-ragu untuk cuci darah. Bahkan ada yang konangan kreatininnya sampai 15. Ya karena tidak pernah terkontrol. Tapi kalau 15 jelas harus cuci darah itu Pak. Tapi kalau masih di bawah 7 belum indikasi cuci darah. Ini biasanya masih diobati. Diobati sampai menurun kreatininnya kurang lebih 2. Kurang lebih 2. Niku secara umum penyebabnya pun menapa nggih terus angka caket sugih. Nah itu ya, karena gagal ginjal itu tadi Pak.
nopo makanan Bisa, berlemak, nopo bisa makanannya itu tadi makanan yang banyak apa instan, pengawet, ya tahu itu sekarang kan gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Dan karena di hipertensi juga ada riwayat hipertensi itu tidak terkontrol itu loh Pak, tidak terkontrol larinya ke ginjal gitu loh. ini gula itu kan bisa Nek gula dia DM atau itu Pak, DM gula itu DM, gula itu bisa kemana-mana juga Pak. Diabetes itu kalau sudah tahu gula kita harus menghindari manis gitu Pak, menghindari manis. Dengan olahraga produksi insulin akan bertambah, produksi insulin bertambah, pankreas kan menghasilkan insulin, mengerem kadar gula di dalam darah. Makanya olahraga itu penting untuk gula, penting untuk hipertensi, penting untuk jantung, itu penting sekali Pak. Itu melatih jantung kita, ya tak gitu. jadi penyebabipun kreatinin IGN itu tensi IGN Bisa aja, karena tensi tinggi bisa. Tahu-tahu tensinya 200, dicari dia kreatinnya berapa. Waduh. Jadi karena obat-obat, minum obat-obat yang tidak terdeteksi, yang tidak terdeteksi. Sekarang kan banyak minum apa makanan-makanan itu, ya, makanan yang serba yang sebetulnya itu tidak baik untuk ginjal. Terima kasih. Masih ada lagi? Lagi dulu saya Bu. Ini Ini lain dari ini Bu. Seandainya itu makanan penyebab dari pengapuran itu. Apa Bu? Makanan yang menjadi penyebab dari pengapuran. Ada pengaturan. Itu penggabungan ketiga jenis proses ya. Satu proses. Sebetulnya makanannya yang banyak, biar bisa dari alkohol bisa Pak, alkohol bisa asam urat yang tidak terkendali itu bisa. Anunya larinya ke tulang, linu apa kan. Kalau tahu asam uratnya tinggi ya ngerem makanan yang banyak, terutama jeruan, ya Pak. Jeruan enak. Tulang belakang. Makanya olahraga penting. Dengan kita olahraga, proses-proses yang penting cair semua Pak. Dengan olahraga tadi pengampunan, tadi juga cair. Kalau tidak, kalau kita go terus malah jadi linglung. Saya kadang-kadang jangan kok masih sehat, alhamdulillah. Masih kesana alhamdulillah. Saya di rumah terus malah linglung. Loh ya enggak? Kalau kita di rumah terus sama lupa linglung. Kalau kita ketemu silaturahmi, kegiatan ketemu olahraga kan ketemu dong fresh. Ini pikiran kita kan fresh ya enggak? Ya, fresh. Di rumah terus pikir kan malah lama-lama pikun. Ya enggak, lama-lama jadi pikun. Jadi olahraga Pak, olahraga biasa makan kolesterol di tubuh orang konangan, asam uratnya tinggi juga ada konangan, itu akhirnya ke situ. Berapa menit Mbak? 2 menit. Ada pertanyaan lagi? Iya, monggo. Kalau tersebut sudah pengertian masalah susu tadi, susu lauk sampai full. Kalau seperti susu segar itu termasuknya susu gimana? Oh, susu segar nggak apa-apa Pak? Karena kan kita kan pilihannya Ya, susu segar kan bisa ada pengawetnya. Alami, nggak apa-apa. jangan sini-sini Pengawetnya, jadi ada berat yang dibuat untuk ininya apa, lovetnya juga dibuat, kulitnya juga dibuat, kan ini prosesnya. Ini susu segar kan alami, ya udah apa-apa. sama satu lagi yang disalahartikan tentang rokok. Kadang-kadang orang perokok itu gimana komentarnya? Aku merokok mobil iso sekarang merokok malah gampang mati. Itu
loh. Dia, tapi dia tidak menginginkan kalau perokok pasif dia mengakibatkan orang lain yang jadi sakit. Loh, dia enggak mikir orang lain yang malah jadi sakit. Kan istilah salah kaprah kan. Iya, malah orang lain yang sakit gitu. Karena menghidup asap rokok. Kalau saya gitu aku sok merokok satu kosong terus segar juga. Kirain rokok mah. bulan terus nih kok. Sing pasif tuh mau lho. Iya, Pasif bulan terus efeknya itu kita jenengan boten ning pasif kan ya. ini masih jadi rokok masih Bulan terus sampai kenal. ya sama Terus dengan kalau lingkungan seperti saya rumahnya kan pinggir jalan untuk udara ini udaranya kan nggak segar, pengaruhnya juga mempengaruhi kesehatan. makanya pakai masker. Makanya pakai masker. Iya, makanya pakai masker. Siap masker sak anu Pak. Terima Yang kasih. itu habis Mbak. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan penyuluhan ini bisa membuat kita segar, sehat, jasmani rohani. Dan kita tetap kembali setiap minggu bisa ketemu dengan kondisi yang sehat semuanya. Amin. Prolanis sehat.